Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyuluhan kesehatan setelah tadi pagi Dr. Novela dengan judul manfaat ASI eksklusif. Sekarang perwakilan dari labor Saudari Yeni Triana yang sudah malam melintang meneliti virus. Nah, sekarang kembali dengan sebuah tema yaitu tentang malaria. Sebenarnya mau malarindu, tapi karena ini penyuluhan kesehatan diganti malaria. Benar, Bu Yeni Triana? Tanpa berpanjang-panjang, kita sambut narasumber kita, Yeni Triana dari laboratorium. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menjelaskan tentang apa itu malaria. Malaria itu merupakan suatu parasit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk. Yang nyamuknya itu Anopheles yang betina. Malaria dikenal parasit malaria yang udah dikenal di sekitar kita tuh ada 5. Yang pertama itu malaria falciparum, malaria pivak, malaria Anopheles, malariae, dan clonesi. Jenis-jenis malaria ini bisa juga dia bisa disebabkan oleh demam, malaria tropika yang falciparumnya ini gejalanya itu timbul demamnya kontinu, tidak berhenti-henti, bisa menyebabkan kematian juga. Sedangkan untuk malaria pivak, gejala demamnya itu bisa bebas dalam 2 hari, bisa berhenti. Kemudian kalau untuk yang ovale, malarianya demamnya itu polanya seperti pivak juga. Yang untuk malaria demamnya itu intervalnya selama 3 hari berhenti. Yang kalau clonesi sama dengan demam yang disebabkan oleh falciparum. Gejala malaria itu tersendiri dijumpainya itu tidak beraturan seperti demam akut yang didahului oleh stadium dingin menggigil, kemudian demam tinggi berkeringat yang secara klinisnya itu ditemukan seperti ada terjadi mual, muntah, diare, nyeri otot, dan ini banyak terjadi untuk daerah-daerah yang endemis. Bahaya malaria itu tersebut bisa mengakibatkan kematian, dan terus malaria dapat menyebabkan anemia, penurunan kualitas sumber daya manusia, dan kalau malaria itu terjadi kepada wanita hamil dan tidak diobati, bisa menyebabkan keguguran dan bisa berat lahir BBLR dan serta kematian. Pencegahan malaria tersebut bisa diobati. Sebenarnya obat pencegahan malaria ini maksudnya tidak ada satupun obat malaria yang dapat melindunginya secara mutlak, tetapi dapat dicegah dengan seperti kita pas tidur menggunakan kelambu yang ada berpestisida, kawat kasanya, sudah itu menghindari adanya bahaya gigitan nyamuk tersebut. Yang obat-obat yang dikonsumsi untuk malaria tersebut digunakan kalau kita misalnya bepergian ke daerah-daerah yang memang ada malarianya tersendiri, kita tuh diwajibkan menggunakan obat yang kemoprofilaksi adalah Dexilik yang dengan dosisnya 10 mg per hari. Obat yang dimakannya itu 1 hari sebelum bepergian selama berada di daerah tersebut selama 4 minggu. Tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan di bawah
anak-anak yang berusia 8 tahun. Kemudian diutamakan kalau ya pemberian obat ini juga untuk daerah-daerah yang memang berisiko malaria. Seandainya kita berpergian ke Mentawai, sebelum pergi ke Mentawai kita menggunakan obat ini dulu. Dan kalaupun di laboratorium kita untuk pemeriksaan malaria itu ada 2, yaitu menggunakan RDT dan pemeriksaan tebal dan tipis. Tapi kalau sebaiknya memang menggunakan pemeriksaan tebal dan tipis, karena di RDT itu kan dia untuk pemeriksaannya cepat, cuma 15 menit langsung keluar hasil. Tapi untuk memastikan malarianya itu ada atau tidaknya, memastikannya itu memang menggunakan SLED. Untuk pemeriksaan SLED itu tersendiri itu menggunakan waktu lebih kurang 4 jam dari pengambilan darah. Darah itu bisa sih menggunakan darah, sebagusnya menggunakan darah kapiler. Tapi karena kita di rumah sakit semuanya pemeriksaannya tuh lengkap, mulai dari darah lengkap, dan nanti ada karena klinisnya menuju ke malaria, dokternya pasti meminta pemeriksaan malaria. Dan untuk pembuatan SLED malaria itu tersebut, kita menggunakan sediaan darah tebal dan tipis. Kalau pembuatan SLED malaria yang tebal, itu kita menentukan apakah malarianya ada. Kalau yang untuk SLED tipis, menentukan jenis parasit yang ada. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Jadi berarti kita selingi ya dengan interaktif ini. Kebetulan di depan kami ini banyak yang menonton penyuluhan. Jadi mungkin dari Bapak Ibu atau udah ada yang bertanya. Bagi penonton di live streaming FB PKRS bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar, nanti insya Allah akan dijawab oleh yang bersangkutan di kolom komentar. Bukan begitu? Ada Ibu? Ya, silakan maju. Boleh maju kita. Tapi mohon jangan bertanya soal utang di sini ya. Saya belum siap menjawabnya. Oke, langsung saja bertanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Noviani Putri dari Kebidanan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Yeni Triana. Tadi temanya malaria. Apakah orang yang pernah terjangkit penyakit malaria bisa mendonorkan darah? Bisa, maksudnya tuh dipakai darah, digunakan darahnya. Tidak boleh. Kita tampung dulu, silakan. Tadi kalau boleh tahu, diulang lagi pertanyaannya. Apakah orang yang pernah terjangkit malaria bisa donor darah dan darahnya itu bisa dipakai? Oh ya, untuk kita menghormati orang tua, kita panggil dulu Mami lah, Bu. Beliau ini adalah kepala ruangan dari labor. Silakan Mami bisa memberikan takziah. Tausiah. Ini Mami. Oke, silakan. Boleh memperjelas tadi Mami pertanyaan tadi Mami. Donor. Dengan beberapa alasan aja lagi. Alasan untuk penyakit yang diderita malaria, kita tidak boleh donor menjelang parasitnya habis. Berarti untuk donor kita butuh 1 sampai 2 tahun baru bisa donor atau bisa hilang parasit. Sebab kalau parasit malaria di dalam tubuh seseorang atau tubuh manusia lama hilangnya. Bisa beberapa kali hilangnya, walaupun udah 3 kali periksa malarianya darah tipis, sediaan darah tebal dan tipis, tetap juga hasilnya masih positif walaupun 3 kali, dan juga walaupun diberi obat akhirnya sampai 3 kali. Jadi lama, 1 sampai 2 tahun, insya Allah kalau tidak ada lagi virusnya, jenis parasitnya di dalam, kan ada namanya jenis parasit kon.
Kalau jumlah parasitnya 300 sampai 500 atau 700 itu boleh donor. Tapi kalau baru tidak boleh donor. Itu sekian, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi bertanya? Yang bertanya? Oke, mungkin dikarenakan keterbatasan waktu kita, bagi masyarakat yang ingin bertanya lebih jauh tentang malaria bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber, bila tidak dari Mami Labor ataupun dari saudari Yeni Triani. Oke, silakan ditutup untuk penyuluhan kali ini. Ditutup. Demikianlah penyuluhan hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.